Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor sebagai tersangka korupsi. KPK menduga Gus Mudlor memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat sore, Pak Ali. Selamat sore, Pak Ali. Tel 2. Selamat sore, Pak Ali. Selamat sore. Ya, Pak Ali, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan kronologi perkembangan penyidikan kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali ini seperti apa? Baik, Mbak Rifana. Jadi setelah kami memeriksa sejumlah saksi ya, kurang lebih sudah ada 80-an orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Di samping itu kami juga sudah menetapkan lebih dari 2 orang ya, atau 2 orang ya, lebih dari 1 orang. Yang pertama adalah ketika tangkap tangan SW sebagai kasubagnya, dan dalam perjalanannya kemudian kami juga menetapkan tersangka kepala dinasnya ya, kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo. Nah, dari situ kemudian kami lakukan analisis, termasuk juga telah memanggil Bupati Sidoarjo saat itu sebagai saksi kapasitasnya ya, kapasitas sebagai saksi tentu kami dalami pengetahuan yang kemudian ia alami dan ia rasakan terkait dengan konstruksi perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Nah, setelah itu kemudian KPK melakukan gelar perkara ataupun ekspos di seluruh pimpinan dan struktural penindakan serta tim penyelidik, penyidik, dan penuntut. Maka diputuskan bahwa Bupati Sidoarjo kami menemukan adanya kecukupan alat bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka begitu. Oleh karena itu tentu ke depan kami fokus untuk terus mendalami dari keterangan saksi-saksi sebagaimana kalau kemudian kita melihat dari sisi fakta-fakta yang kemudian kami temukan pada proses penyidikan, ada dugaan pemotongan terhadap insentif yang seharusnya diterima oleh para ASN di Kabupaten Sidoarjo itu diduga dinikmati oleh para tersangka dimaksud. Begitu Mbak Rifana. Oke, ini yang menarik ya, KPK kan sempat menggelar OTT pada 26 Januari lalu, tetapi Bupati Sidoarjo dinyatakan menghilang. Lalu bagaimana ceritanya ini, Pak Ali? Ya, memang dalam proses tangkap tangan di lapangan itu banyak hal terjadi, misalnya kendala-kendala teknis itu kan sering kali ya. Tetapi pada prinsipnya dalam perkara ini tentu kami memulai dari proses-proses penyidikan dengan menetapkan dari paling bawah ya, dari operatornya begitu ya, SW selaku operatornya. Kemudian kami menemukan fakta digunakan ternyata atas perintah dan arahan dari kepala dinasnya, yang kemudian juga ternyata diduga pula dari potongan-potongan yang sebesar 30% tadi itu digunakan juga antara lain diduga untuk keperluan Bupati Sidoarjo. Artinya ketiga tersangka ini memiliki satu kesamaan begitu ya, kalau dalam bahasa hukumnya, meeting of mind di dalam melakukan dugaan perbuatan korupsi ini. Oleh karena itu tentu kami lakukan analisis mendalam dan menetapkan Bupati ini sebagai tersangka, di mana sebelumnya kami juga sudah menetapkan SW sebagai tersangka ini dengan pasal 55. Kalau dalam bahasa hukumnya ada pelaku peserta, dan turut serta begitu. Jadi maka ketiganya ini konstruksi hukumnya sejauh ini memang sama begitu ya. Tetapi nanti dalam perjalanannya tentu kami akan dalami lebih lanjut. Pada kesempatan ini tentu kami tidak bisa menyampaikan substansi lebih detail gitu ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Bupati dan seberapa jumlah yang kemudian dinikmati oleh Bupati Sidoarjo ini. Tetapi kami ingin pastikan bahwa kecukupan alat bukti awal untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka telah KPK miliki. Oke. Nah, tapi yang menarik juga nih Pak Ali, pada saat dinyatakan hilang, di kala KPK melakukan OTT, justru pada tanggal 26 Januari Bupati Sidoarjo ini malah menghadiri kampanye dari Paslon 2. Kampanye Pilpres Paslon 2. Kenapa pada saat itu tidak ditahan ya Pak Ali? Ya, kami juga membaca hal itu dalam sebuah pemberitaan teman-teman media ya. Tetapi prinsipnya tentu kegiatan tangkap tangan ini kan kami lakukan
Januari ya, artinya sebelum adanya proses-proses kampanye dan lain-lain. Bahkan kemudian laporan masyarakatnya kan jauh sebelum itu gitu ya, yang ada masuk ke KPK. Sehingga kami ingin tegaskan tentu ini tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang berjalan pada saat itu, bahwa kemudian yang bersangkutan memiliki hak untuk mendukung pasangan calon tertentu pada saat itu kan itu beda urusan dengan KPK begitu ya. Yang pasti bahwa kacamata kami adalah melihatnya dari sisi hukum. Bagaimana kami harus mendalami dari sisi niat jahatnya, kemudian perbuatannya begitu ya. Jadi ada mens rea dan actus reusnya itu yang kemudian kami dalami lebih jauh ke sana. Jadi kami tidak melihat sama sekali dari proses bahwa dia pendukung siapa dan dia berada di mana. Termasuk juga kami juga akan menganalisis dan membaca ya dari beberapa pengamatan dan juga pemberitaan teman-teman media bahwa seolah-olah kemudian merapat pada kubu tertentu. Saya kira itu bukan hal yang menjadi fokus KPK di sana. Tentu fokus kami saat itu dan sampai hari ini adalah bagaimana menemukan kecukupan alat bukti yang nantinya kami akan bertanggungjawabkan di depan majelis hakim pada saatnya, begitu ya. Jadi tentu kacamata hukum yang kami pakai, Mbak Rifana. Baik, artinya pada saat OTT dinyatakan hilang, terus kemudian muncul di kampanye Pilpres, itu sudah tidak hilang ya, sudah ketemu yang harusnya dipanggil, atau memang sengaja KPK menunggu dulu setelah selesai kampanye Pilpres, selesai Pilpres baru memproses hukum yang bersangkutan, begitu Pak Ali? Jadi tidak demikian Mbak Rifana, karena pada saat itu kami juga memanggil yang bersangkutan sebagai saksi, gitu ya. Memanggil yang bersangkutan, tetapi kemudian kan dia berkirim surat ya untuk panggilan yang pertama. Dia mengkonfirmasi bahwa akan hadir setelah adanya Pilpres, begitu. Tetapi kami juga melakukan pemanggilan berikutnya yang kedua, begitu, dan akhirnya juga hadir yang bersangkutan ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi sekali lagi, sekalipun mungkin Mbak Rifana tadi mengatakan bahwa ada proses pada saat itu mendukung calon tertentu, tetapi KPK juga dari sisi hukum tetap melakukan pemanggilan pada yang bersangkutan dan memberikan hak yang bersangkutan untuk bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK. Tetapi pada saat itu mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain di Kabupaten Sidoarjo pada saat itu. Ada surat yang kemudian dikirimkan kepada tim penyidik KPK. Dan ini juga kami sudah publikasikan pada masyarakat, bahwa KPK memanggil dan yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir sehingga kami panggil ulang. Baik, terakhir Pak Ali, kapan Bupati Sidoarjo akan dipanggil kembali setelah ini statusnya ditetapkan sebagai tersangka? Karena pasti harusnya ditahan kan? Iya Mbak Rifana, saya kira tidak ada tersangka PK yang tidak dilakukan penahanan. Ini kan tinggal menunggu waktu kapan kami dari tim penyidik akan menjadwalkan yang bersangkutan untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sebagai tersangka. Kami berharap yang bersangkutan ketika menerima surat panggilan dari tim penyidik KPK dapat kooperatif hadir. Sudah dipanggil surat, sudah dikirimkan suratnya. Dan pada saatnya, waktunya pasti kami nanti akan informasikan lebih lanjut. Saya kira tidak lama gitu ya. Kami akan memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka. Tapi prinsipnya yang penting adalah kami ingin sampaikan agar yang bersangkutan kooperatif ketika nanti KPK memanggilnya sebagai tersangka. Oke, terima kasih atas penjelasannya juru bicara KPK Pak Ali Fikri ya terhadap perkembangan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Bupati Sidoarjo Ahmad Mudrol Ali. Semoga nanti kita segera dapat perkembangannya, kapan yang bersangkutan akan dipanggil dan dilakukan penahanan oleh KPK. Terima kasih Pak Ali, sehat selalu.